Yoi Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Saonono Motovlog, Mak Jegagik Yoi. Mungkin ini konten yang kalian tunggu-tunggu karena dari kemarin-kemarin itu banyak banget aku nemuin di kolom komentar, Bang, review lagi si Binter, review lagi motor abang yang Emi King. Nah, di samping saya ini adalah si Binter. Memang dari sejak tahun 2020 atau 2019 gitu, si Binter ini udah lama nggak tak review bro. Dan mungkin kalau sekarang itu perubahannya udah cukup banyak ya. Mulai dari tampilan, mulai dari spek mesin, lalu part-part yang saya pasang di sini juga. Karena dalam review terakhir saya itu, si Binter masih warna biru Movistar bawaan dari pabrikan Yamaha-nya. Mungkin yang bikin banyak penasaran dari kalian itu adalah warna bodi si Binter ini. Karena kemarin juga habis saya repaint setelah si Binter ini mengalami crash. Ya waktu itu dibawa temanku dan bodinya lecet-lecet. Akhirnya saya repaint si Binter ini menjadi warna yang saya inginkan seperti ini bro. Dalam review ini nanti bakal jelasin warnanya juga apa. Terus kalian bisa lebih tahu detail-detail dari bodi si Binter ini. Nah sebelumnya karena beberapa dari kalian juga banyak yang belum tahu, Bang, si Binter itu artinya apa toh Bang? Nah, nama Binter ini saya berikan kepada si Emi King saya ini karena Binter itu artinya biru insya Allah banter. Jadi yo sekedar penamaan aja sih, tapi yo termasukin dongo sisan loh. Harapan saya itu memang si Binter ini nanti yo kenceng ngono kuwi, masih insya Allah kayak gitu bro. Oke, sekarang kita langsung aja review si Binter ini, mulai dari bagian depannya, part-part apa aja yang menempel ke si Binter ini, lalu untuk bagian mesin nanti bakal saya jelaskan di akhiran video ya. Karena saya mau jelasin tampilan luar dari si Binter ini dulu, habis itu kita baru masuk ke bagian mesinnya. Oke, bagian pertama kita mulai dari bagian atas dulu ya. Kita bahas bagian atas depan, lalu turun ke bawah, nanti lanjut ke belakang. Nah, untuk yang pertama kali di bagian batok sini, itu si Binter saya pakein karbon Kevlar ya. Jadi ini karbonnya bukan karbon yang model fiber, tapi ini numpuk dari bodi atau part bawaan si Emi King ini. Ini cuma lapis istilahnya gitu, karbon lapis tapi pakai yang Kevlar. Ini saya bikin yang resinya itu lebih tebel karena biar kelihatan basah. Lalu di bagian sini, di bagian master rem itu saya pakai Nissin Samurai Brake yang untuk 2 piston. Jadi untuk master rem ini 11 mm dari Nissin Samurai Brake. Dan tabungnya ini kan kecil ya, kalau bawaan Samurai Brake itu tabungnya gede. Ini saya ganti pakai tabung dari KTC. Jadi lebih kecil, lalu saya buatkan juga bracketnya di sini. Kalau bracket ini kalian cari di online shop itu banyak kok bracket seperti ini. Lanjut di bagian hand grip itu saya masih pakai hand grip standar. Terus untuk bagian jalurnya juga masih standar. Dan di bagian holder yang kanan itu saya juga udah ganti. Ini itu si Binter ada yang namanya saklar on off lampunya. Jadi di sini saya ganti pakai saklar on off lampu punya Mio J. Kalau Emi King kan sebelumnya nggak ada saklar on off-nya ya. Jadi ini saya ganti pakai Mio J. Lalu untuk di bagian speedometer sini, speedometer kan itu saya pakai speedometer standar, tapi untuk bagian layarnya itu udah saya bikin negatif display bro. Jadi untuk warnanya yang sebelumnya untuk angkanya itu hitam, itu sekarang kebalik. Angkanya warna terang, lalu untuk backgroundnya itu gelap seperti itu. Untuk balik bagian polarizer atau layar dari speedometer Emi King ini sama seperti speedometer digital pada umumnya. Untuk bagian gas spontan dan holder kiri itu nggak ada ubahan, jadi aku masih pakai gas standar. Tapi rencananya rencananya itu saya mau pakai gas spontan bro. Mungkin nanti mereknya Uma Racing ya, tapi sekarang Uma Racing cukup susah didapatkan gitu. Nah lalu di bagian handle kopling itu memang beda bro. Saya nggak pakai standarnya, tapi saya pakai handle kopling punya R25. Nah untuk R25 ini memang feel-nya terasa lebih kenyal ya. Dan untuk bagian tuas atau handle levernya ini dia itu lebih panjang. Jadi enak loh. Ini pakai R25 dan enak banget sih. Karena kebanyakan juga balap itu pakainya R25 untuk yang motobrik atau mungkin kelas-kelas bebek seperti ini. Nah untuk pemasangan handle kopling R25 ini sebenarnya untuk handlenya PNP, tapi memang agak
mentok ke bagian yang cover depannya. Jadi plastik kasarnya itu agak mentok, jadi kalian harus sedikit nyowak, sedikit banget, ngepras sedikit tok. Oke, turun ke bawah di bagian lampu. Lampu depan sini itu saya pakai lampu dari Zipat. Zipat ini 2 layer, yang videonya bisa kalian tonton di video yang sudah saya upload sebelumnya. Di bagian spakbor depan ini juga saya karbon Kevlar, sama juga kayak yang atas tadi, jadi model tumpuk, dan ini wet karbon. Lalu untuk di bagian tengahnya ini itu saya pakai stabilizer shock merek KTC atau Kitaco. Ini stabilizer shock memang khusus buat emiking. Dan di bagian kaliper itu saya pakai kaliper dari Nissin Samurai Break yang 2 piston warna biru. Sebenarnya kaliper ini itu adalah kaliper dari si cibret yang dulu, lalu cibret ganti yang 4 piston, dan di bagian yang 2 piston itu saya pindah ke si binter ini. Lalu di bagian piringan depan itu saya pakai Racing Boy yang S-Series, ini baut 4 dan tipenya floating. Jadi Racing Boy untuk model seperti ini tuh dia ngeluarin 2 jenis, ada yang floating, ada yang non floating. Ini termasuk murah banget karena waktu itu si Racing Boy S-Series buat baut 4 ini baru awal banget keluar, itu dapatnya sekitar harga 700 ribuan. Kalau sekarang mungkin di atas 900, bahkan sampai harga 1 juta. Dan untuk ukuran atau diameter dari piringan ini itu 267 mm. Di bagian sini kita pastinya juga harus ganti bracket ya, karena memang untuk diameter piringan emiking itu beda dengan yang ini. Itu saya bikin bracketnya kemarin pakai bracket besi biasa, belum pakai yang bracket dari Almo atau Dural. Lalu di bagian radiator itu saya pakai radiator dari Bipro Racing. Radiator yang memang lebar banget, radiator yang memang menurut saya adem banget. Bahkan saya nggak nemuin si binter ini waktu spek 150, waktu spek 177, bahkan spek yang sekarang itu overheat, atau bahkan saya nemu ngipas itu jarang banget, bro. Oke, selanjutnya kita bahas bagian bodi. Nah, warna bodi si binter ini itu banyak yang tanya, bang untuk kode atau nomor catnya itu berapa? Nah, sebenarnya untuk warna atau bodi si binter ini itu nggak ada kode catnya, bro. Jadi saya waktu itu memang inspirasinya atau ya saya itu nyontek dari Y15ZR yang punya Malaysia. Jadi warnanya memang persis seperti ini menurut saya. Seperti ini, entah agak ke biru-biruan dikit atau agak lebih tua gitu warnanya. Pokoknya warnanya itu kalau nggak salah mereka nyebutnya tipe yang striking giant. Jadi ini tuh nggak ada kode cat karena waktu itu saya bikinnya itu nyampur catnya, bro. Jadi nyampur-nyampur. Waktu itu saya bilang ke tukang catnya, Kilo, aku pengen making yang warnanya seperti ini di bagian bodiku. Gaji kerupuk goreng. Nah, warnanya kan aku mintanya seperti itu ya, striking giant. Nah, waktu itu aku sempat 3 kali nyampur warna cat. Istilahnya mereka ngasih sampel yang pertama itu terlalu muda. Jadi warnanya itu lebih ke hijau Tosca, terlalu muda. Aku suruh gelapin dikit. Waktu itu digelapin, warnanya dicampur lagi, terus agak digelapin, ternyata mereka malah terlalu gelap, efeknya itu lebih ke agak ke biru-biruan ngono kuwi. Terus yang terakhir, yang ketiga kalinya aku minta, oh ini terlalu biru, agak di hijauin dikit biar nggak terlalu gelap nanti. Nah, jadilah seperti ini. Ini memang nggak ada kode catnya, jadi ini warnanya campuran, bro. Tapi untuk orang Malaysia atau dengan warna seperti ini nyebutnya itu striking giant. Ini memang saya bikin mirip dengan Y15ZR Malaysia karena memang di sini warnanya striking giant, terus di bagian panel sini warna hitam. Terus sebenarnya kalau di sana itu sininya hitam, tapi ini saya karbon. Spakbornya kalau nggak salah itu warnanya kayak gini. Lalu di bagian sini memang warnanya sedikit bronze gini, bro. Nah, untuk bodi ini kemarin saya nggak ada atau kode cat atau nomor catnya gitu. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke bagian spare partnya. Untuk bagian samping kanan ini saya pakai footstep underbone dari Bipro Racing yang V2. Jadi yang V2 itu masih buntet ya sininya ya, buntet atau tertutup. Kalau sekarang yang V3 itu modelnya seperti ini, tapi di bagian sini itu udah bolong-bolong. Ini pakai Bipro Racing. Lalu biasa selang awal saya pakai Uma Racing, dan tutup olinya itu saya pakai Bipro Racing. Apa mana ya? Di bagian knalpot itu saya pakai dos muffler di bagian silencer, dan untuk leheran saya pakai WRX yang RS200, tapi ini buat R15 V2. Jadi ini bukan leheran emiking tapi punya R15 V2 punya teman saya.
Aku belum bikin leheran khusus buat mesin si Binter ini bro. Nanti kedepannya aku bakal bikin leheran atau mungkin bikin knalpot full system buat si Binter ini dengan spek yang sekarang. Lalu untuk apa ya, bak kopling ya, bak kopling masih standar. Jadi aku itu udah punya kopling kanan sebenarnya, kopling kanan dari Sum Racing, tapi memang belum tak pasang aja, waktunya belum sempat. Mungkin next bakal ganti bak kopling kanan dari Sum Racing. Terus bagian sini, nah untuk swing arm itu kemarin kan saya pakai swing arm New Jupiter MX ya, tapi sekarang saya ganti swing armnya pakai Bipro Racing yang warna silver dan non stabilizer tapi yang lubang. Ini saya modif dikit, kalian bisa cek videonya, pokoknya di video saya sebelumnya itu udah pernah saya bahas tentang swing arm ini. Ini pakai swing arm Bipro Racing, cakep toh? Cakep lah. Ini yang barusan tak pasang. Ini ada kaliper Nissin Samurai Brake 2 piston. Ini harusnya buat depan, tapi memang saya pasang ke belakang. Tapi ini harus bikin bracket kaliper belakangnya lagi. Ini bikinnya di tukang bubut ya bro. Jadi kalau tanya beli di mana, aku nggak beli jadi. Tapi ini bikin di tukang bubut dan disesuaikan dengan dudukan-dudukan dari kalipernya. Ngono kuwi. Sementara ini belum dijual massal. Jadi yang tanya belinya di mana, ini memang nggak beli. Ya nggak beli, masalah orang nggak beli. Aku nggak beli jadi, tapi ini bikin, tapi belum diproduksi massal. Oke, lalu di bagian belakang sini. Nah, untuk bagian belakang itu saya pakai spakbor dari Exciter. Nah, untuk spakbor Exciter ini sebenarnya cukup langka ya. Tapi aku dulu belinya masih gampang banget cari ini. Tapi ini sekarang cukup langka. Tapi di Mak Jegagik Speed Part itu ready. Aku ada spakbor Exciter ori Vietnam yang model seperti ini persis. Itu di Mak Jegagik Speed Part. Kalian bisa cek Tokopedia atau cek di Instagram Mak Jegagik Speed Part. Lalu di bagian sini lampu belakang itu saya pakai lampu dari apa mereknya, lupa aku mereknya, cuma ini mirip sama kayak JPA. Aku juga udah bahas videonya untuk pemasangan lampu ini. Pokoknya ini lampunya harganya di bawah 300 ribuan lah. Stop lamp 3-in-1. Nanti tak hidupin ya biar kalian bisa lihat. Untuk stop lamp ini sementara tak ngelisik baik. Nah kayak gini. Untuk detailnya tak kayak video sini. Wah kita. Nah ini lampunya 3-in-1, jadi kalau kalian ngesen itu yang nyala. Kalau JPA itu samping yang biru ini, tapi kalau ini yang nyala itu dalamnya. Oke, lalu di bagian kaki-kaki, untuk kaki-kaki itu saya pakai velg Racing Boy SP811. Ini yang palang 8 tentunya, dengan ukuran 160 x 185. Ini punya New Jupiter MX bro. Maka dari itu baut depan itu 4, baut piringan itu 4. Lalu untuk warnanya itu saya pakai warna apa ya? Abu-abu apa ya, aku lali jenenge. Pokoknya aku minta request warna seperti ini mas, aku nggak tahu ngarani warna iki mas Nora kode cat ini itu enggak, tapi memang apa yang saya pengenin saya request ke tukang cat. Nah ini nyebutnya mungkin gunmetal gelap atau mungkin apa ya, ireng-ireng apa lah, pokoknya abu-abu seperti inilah, kalian bisa lihat sendiri. Aku nggak tahu kode catnya apa karena aku memang request. Lalu untuk bagian ban itu saya pakai ban 90/80 rata depan belakang, mereknya FDR, tapi yang depan itu MP27, lalu yang belakang itu FDR MP96. Memang untuk motifnya beda, tapi karena belakang ini udah mau habis juga, aku bakal ganti ke MP27 lagi. Oke, sekarang kita balik bagian kiri. Nah, untuk di bagian sini itu mungkin nggak begitu banyak. Untuk gear set saya pakai gear set dari Extreme atau XTR. Itu satu set ukuran 415, warnanya itu gold. Dan untuk ukuran gear depan itu saya pakai ukuran 14, lalu gear belakang itu pakai ukuran 41. Nah, lalu untuk bagian sini kalian lihat ya. Di sini itu ada footstep transfer. Nek bocah-bocah nyebutnya ya footstep transfer gitu aja, GP shift. Nah ini itu handmade juga, handmade tukang bubut. Ya mesin made lah pokoknya ngono kuwi. Ini buatan, bukan beli jadi. Nah ini juga aku jual di Mak Jegagik Speed Part, tapi stoknya memang terbatas banget karena ini harus dibikin dulu dan pembuatannya itu cukup lama. Nah ini kemarin aku bikin modelnya itu seperti ini. Jadi ini GP shift ya, GP shift. Nah nambahin medun. Dan ini empuk seperti itu ya, lebih enak aja lah bro daripada pakai bawaan as dari underbone-nya gitu, karena travelnya untuk underbone itu kan panjang.
Nah ini lebih pendek dan enak banget nih loh di ngoper gitu. Terus bagian sini, ini saya pakai shock tabung dari Red It GP yang 103. Jadi ulirnya itu masih kecil. Kan ada dua tipe tuh, dua seri. Red It GP 103 dan Red It GP 106 kalau nggak salah. Yang 106 itu untuk diameter ulirnya itu memang lebih besar gitu bro. Apa nah ya? Oh ya, kulit jok di sini saya pakai kulit jok dari HRP dengan saya bikin model joknya seperti ini. Ini pakai yang HRP jadi kasap modelnya kayak amplas kasap kayak bro. Nah di sini kalian pasti banyak yang tanya, bang itu tombol apa toh jadi abang nih kalau aku ngevlog kan kelihatan toh tombol merah di sini. Nah ini adalah tombol dual band buat ECU Juken 5 yang saya pakai. Jadi ini untuk map 1 dan map 2 untuk perpindahan map gitu bro. Oh ya untuk stripping, nah stripping yang saya pakai di sini itu memang stripping Y15ZR yang striking giant. Jadi mengikuti stripping dari Malaysia. Dan untuk sebenarnya untuk Y15ZR yang seperti ini warna ini itu adanya buat yang M-Making atau Y15 V2 bro. Tapi saya tempelin ke konsep V1 seperti yang saya punya ini. Banyak dari teman-teman yang memang niru konsep ini dan warna ini. Memang mereka mungkin entah terinspirasi dari si Binter ini atau terinspirasi langsung dari M-Making yang di Malaysia. Itu nggak tahu, tapi mungkin warnanya mereka nek tak lihat-lihat itu banyak yang kurang pas gitu loh, kurang masuk ada yang terlalu hijau, ada yang terlalu biru, ada yang malah warnanya Tosca gitu, karena memang mungkin mereka request ke tukang catnya itu kurang koordinasi. Mereka mungkin request warnanya yang seperti ini gitu, atau nyebut warna Tosca, warna hijau, warna biru gitu, tanpa mereka lihat untuk pengaplikasiannya. Jadi lebih bagusnya itu disemprot dulu, nanti warnanya kurang muda atau warnanya kurang tua, nanti bilang ke tukang catnya biar dicampur lagi loh bro, biar campur meneh sampai ketemu warna yang kalian inginkan. Makanya ini nggak ada kode cat atau angka catnya berapa, itu memang nggak ada. Jadi nih kalian request ke tukang cat, memang kalian harus bilang warna yang seperti ini. Nanti sebelum diaplikasikan ke motor, semprot dulu di bidang apapun, delok warnanya kurang gini, nanti kalian bisa perbaiki di situ, bro. Oh iya, aku lupa jelasin kalau bagian master ini saya pakai master belakang standar dari M-Making ya. Ternyata untuk master standar M-Making itu cukup besar, sealnya juga cukup besar, jadi kuat mompa Nissin Samurai Brick 2 piston untuk yang belakang ini. Ini kemarin aku cuma ganti sealnya doang, jadi sealnya tak perbarui gitu aja, ternyata kuat buat mompa Nissin Samurai Brick yang 2 piston ini. Untuk body mungkin kayak gitu. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian komen di bawah aja, nanti saya bantu jawab. Nah sekarang kita masuk ke spek mesin si Binter ini. Nah sebenarnya untuk spek mesin si Binter itu udah pernah saya bahas di video sebelumnya juga waktu ngerakit si Binter ini. Tapi di sini saya flashback lagi speknya, saya jelasin lagi. Nah untuk mesin si Binter ini cc-nya sekarang 195, jadi 200 kurang 5 cc. Ini pakai piston 65 mm keramik dari XTR, jadi 65 mm keramik dari XTR. Lalu untuk bagian head itu saya pakai Sum Racing 2522. Ini bukan yang CNC porting tapi yang biasa, lalu diporting oleh bengkel saya Saonone Motorsport. Terus untuk bagian bawah atau bagian stang sehernya, stang pistonnya itu saya masih pakai stang piston standar. Mungkin banyak yang nggak percaya pakai stang piston standar itu, tapi ya memang seperti itu. Bengkel saya itu kalau spek yang belum stroke up itu memang stang sekernya masih pakai yang standar bro. Entah kenapa nggak tahu, tapi alhamdulillah ya awet-awet baik. Lalu untuk bandul nggak ada ubahan, memang masih standar juga. Terus untuk bagian noken as saya pakai noken as seri R dari BRT. Jadi ini special request, saya nggak berani nyebutin speknya karena itu rahasia dapur. Lalu untuk throttle body saya pakai yang 38 mm. Sebenarnya dual injektor, tapi di sini saya pakai satu injektor saja untuk si Binter ini. Apa mana ya? Per clap saya pakai per clap BRT progresif. Yang di atasnya per clap biasa dari BRT, itu pakai yang progresif kalau nggak salah 500 ribuan, masih pakai produk lokal. Terus rasio di sini saya pakai rasio punya R15 V2, jadi 6 speed, tapi dioplos sama rasio Moto1. Untuk angkanya itu yang tahu mekanik saya. Yang jelas ini dibikin agak lebih close lagi.
ngoplos di rasio 1, 2 atau 4, 5, 6 atau gimana, pokoknya dioplos gitu bro. Terus bagian per kopling saya pakai per kopling dari Mak Jegagik Speedpart, dan kampas koplingnya pun pakai paketan dari Mak Jegagik Speedpart. Di sini saya pakai kampas koplingnya XTR, dan per koplingnya itu racikan khusus dari Mak Jegagik Speedpart ngono. Terus untuk bagian ecu di sini saya pakai ecu Juken 5 yang dual band, belum kabel merah, belum araser, masih pakai Juken 5 dual band. Lalu di bagian injektor saya pakai injektor dari SCK yang 180 cc debitnya. Nah di sini saya belum pakai velocity ya di bagian throttle body itu. Jadi masih polosan, belum pakai velocity dari Saonone Motorsport karena lagi proses pembuatan, belum jadi gitu. Velonya masih belum pakai. Mungkin untuk spek detailnya aku juga sedikit lupa ya, kalian bisa cek di video saya sebelumnya yang rakit si Binter ini ngono. Total modifikasi si Binter ini berapa? Aku nggak bisa jelasin berapa habisnya karena aku modifikasi ini bertahap, memang nggak langsung jadi seperti ini. Dan kalau disuruh ngitung aku ya mumet. Intinya aku seneng ya wes, motornya sesuai apa yang saya inginkan ngono ya tak gawe kayak ngene iki. Mungkin budgetnya kalau di range itu kira-kira 30 juta tekan ya sama sini ya. Hah? Wes pokoknya ya, mungkin kalian yang tahu harga part-part ini kalian bisa bantu hitung sendiri ya. Intinya ya ini bukan hedon-hedon banget, enggak kok. Masih termasuk ya wajar lah, ala-ala solo style ngono ya. Style Mas Saonone yang ini ki solo style ya mungkin hampir seperti ini, tapi mungkin banyak yang lebih hedon lagi ngono. Mungkin banyak kurangnya dan progres ke depan masih ada buat si Binter ini. Intinya review si Binter mungkin seperti itu dulu aja. Kalau kalian ada yang perlu ditanyakan, monggo ditanyakan di kolom komentar. Saya nggak lihat patokan top speed motor ini berapa, pokoknya intinya ya wes ngono lah. Untuk review mesin kalian bisa lihat di rakit si Binter dan dyno testnya ngono. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya Saonone Motovlog, and I am Saonone Motovlog is sign out. Boom.